Jangan berakhir, tunggu aku kembali. Abis rilis single ternyata malah bubar bandnya. Oke everyone, hai, jumpa lagi hari ini spesial di Reza Talk. Eja kedatangan ini sosok, Eja dibilang dia orang musisi baru juga enggak ya kan. Cuman kita mau kenalan juga karena pasti semua orang di luaran sana yang kemarin sempat geger sama postingan Eja kan. Eja kemarin sempat posting waktu dia launching singlenya yang terbaru tuh, yang judulnya Tak Akan Berhenti. Sekarang di samping Eja sudah ada sosok yang bernama Kevin Widaya, everyone. Halo, saya Kevin Widaya. Yes, betul kan? Gimana aja? Ngapain? Gue mau nanya-nanyain lu pokoknya segala macam, Vin. Oke, aja. Eja pengen apa ya istilahnya, pengen tahu awal mula Kevin terjun ke dunia tarik suara ini dari mana dan bagaimana ceritanya bisa ketemu dan punya lagu dari seorang maestro Andi Rianto. Coba ceritain buat semuanya di sana. Oke, halo teman-teman semua. Yes. Gue Kevin Widaya. Jadi sebenarnya kalau kata Eja tadi penyanyi baru tapi nggak bilang baru juga enggak. Sebenarnya bener-bener enggak sih. Karena sebenarnya awal gue terjun ke industri musik ya itu sebenarnya tahun 2012. Oke. Which is sudah hampir lama ya. Lalu. Oke. Itu cerita waktu itu pas gue masih kuliah. Gue itu awalnya tuh main sama, ya udah awalnya bikin band lah sama teman-teman kita, kan. Sampai di 2012 itu tahun kedua gue kuliah, itu gue diajakin masuk ke Groovy. Oke. Ada di band Groovy dulu tahun 2000. Pantesan ya kan. Terus cerita. Masuk Groovy 2012 waktu itu. Dengan harapan waktu itu sebenarnya niatnya adalah ya gue sebenarnya awalnya gue nggak pernah ikut kompetisi musik, gue nggak pernah les musik, gue nggak pernah bikin lagu segala macam. Yang gue tahu adalah gue suka musik. Nggak lebih nggak kurang, udah itu doang. Dia juga masuk Groovy, ditawarin kayak lo mau nggak bikin album kita gitu. Wah, gue tuh anak yang baru kuliah, gue punya mimpi di musik tapi gue nggak tahu gimana cara mulainya kan. Masuk di Groovy 2012 itu sempat mencoba deal sama label lah gitu. Groovy waktu itu di label Universal. Yes. Right? Masuk di Groovy dengan harapan gue punya album sama mereka, tapi ternyata nggak jadi. Akhirnya pokoknya udah sempat manggung tuh, udah keluar kota, udah interview radio segala macam, personal baru. Sampai akhirnya baru punya single bareng pertama sama Groovy itu 2014 sebenarnya. 2014 akhirnya punya lagu pertama keluar bareng sama Groovy. Terus judulnya apa itu? Judulnya Unfollow waktu itu. Waktu itu kan belum ada Instagram malah. Instagram udah ada, cuman baru-baru. Waktu itu Unfollow itu kata-kata yang lagi hype banget di Twitter waktu itu. Waktu itu masih Twitter yang besar. Unfollow Groovy 2014. Abis itu abis rilis single ternyata malah bubar bandnya. Malah bubar. Nah harapan gue itu kan, gue 2014 lulus kuliah tuh, mikir udah akhirnya punya lagu nih, gue lulus kuliah. 2014 akhirnya bubar. Abis itu akhirnya gue bikin band sama salah satu gitarisnya di Groovy, namanya Jiva. Itu bandnya pop rock, jadi gue dari Groovy yang R&B alirannya pop apa sih kalau Groovy pop lah ya. Groovy pop lah ya. Groovy pop, ya ada sedikit jazznya gitu. Akhirnya gue bikin band pop rock gitu, yang cowok banget, gue pakai baju hitam segala macam. Itu bikin band Jiva namanya, bertiga. Jiva. Rilis single juga, akhirnya kita bikin lagu, kita bikin showcase pertama 2015. Kita manggung. Akhirnya 2016 kita rilis single pertama ya Jiva tuh waktu itu. Judulnya Matahari. Ternyata gagal lagi, belum meledak juga. Padahal 2017 sempat kita tour tuh keliling Jawa. Jadi gue udah pernah tour waktu itu sama band sendiri, bikin tour sendiri, pakai uang sendiri. Ayo rame-rame jalan-jalan. Balik ke Jakarta 2017 akhir malah bubar lagi bandnya. Akhirnya udahlah berpikir kayaknya emang bukan jalan gue kali ya jadi anak band gitu. Berpikir apakah gue harus stop atau gue harus jalan terus nih gitu. Tapi akhirnya gue mutusin gak deh, gue jalan terus. Yaudah akhirnya gue bikin lagu akhirnya gue memutuskan buat jadi solois. Seperti cita-cita nyokap gue bahwa kalau lo mau main musik, nyokap gue dulu sebenarnya lumayan keras sama gue, bokap nyokap gue lah dua-duanya. Ada apa istilahnya bawaan dari orang tua untuk musisi? Nggak ada. Jadi orang tua gue semuanya dua-duanya orang profesional yang kerja. Ya udah kerja di swasta, lo jadi karyawan gimana sih caranya? Ya lo cara kerja buat cari uang seperti itulah. Cuman gue tetap maksakan nggak,
gue belum di titik yang kayak gue cukup nih buat jadi musisi seperti ini gitu. Akhirnya gue karena gue belum ngerasa puas, akhirnya gue gue ikutin nyokap bokap gue jadi solois. Akhirnya 2018 Jiva Vakum. Abis itu akhirnya gue bikin single perdana gue waktu itu. Judulnya Irresistibly Good. Itu gue keluarin 2018 bulan November. Lebih dengan bahasa Inggris. Yes, bahasa Inggris, alirannya juga R&B, pop R&B gitu. Karena di dalam 4 tahun belakang, pas habis gue lulus kuliah sampai 2018 itu gue banyak main di skena live music di Jakarta sebenarnya. Gitu. Jadi buat ngisi waktu itu gue sambil kantor juga sebenarnya, gue di law firm sebelumnya. Gue sebelumnya di law firm, gue kebetulan kuliah lulusan sarjana hukum, lulusan hukum. Habis itu di law firm gue ngerasa nggak, ini bukan dunia gue emang kerja di law firm. Akhirnya gue tetap ngeluarin lagu pas gue kerja tuh udah kerja di kantor. Tapi gue mau tetap punya karya sebagai solois gitu. Udah gue ngeluarin Irresistibly Good bahasa Inggris karena gue ngerasa market yang gue punya di saat itu adalah orang-orang yang emang kebanyakan nonton gue live music, right? Dan lagu yang majority gue bawain di sana yang bahasa Inggris dan alirannya R&B, so why not gue coba untuk ngeluarin lagu yang gue tahu market gue pasti makan gitu, right? Akhirnya 2018 gue keluarin, tetap berjalan. 2019 tiba-tiba itu gue diajakin main di ulang tahunnya BCL waktu itu. Ulang tahunnya BCL, dia nonton gue sebelumnya. Gue ada acara akhir tahun tuh gue ada acara manggung kayak tahun baru gitu. Sebelum tahun baru kayaknya, seingat gue. Iya, sebelum tahun baru kok. Sebelum tahun baru gue manggung. Terus enggak deh, awal tahun deh kayaknya. Gue lupa. Pokoknya ada acara, itu acara yang dibikin sama Soul Menace, kayak salah satu music group gitu, label. Waktu itu label manajemen artis. Yang sebenarnya dalam itu banyak kan DJ, rapper, terus pokoknya scene itulah buat orang-orang hip hop dan R&B gitu. Terus habis itu gue main di acara itu, kebetulan ada Unge waktu itu nonton. Unge nonton. Habis itu main di acara ulang tahunnya Unge suka nih sama bandnya gitu. Itu yang gue yang main kan. Udah habis itu main ulang tahunnya Unge. Nah disitulah pertama kali ceritanya gue ketemu Mas Andi Rianto. Sebenarnya waktu itu kalau boleh cerita ya, gue pas sama Mas Andi, gue nggak ngeh aja. Gue nggak ngeh itu Andi Rianto. Keadaannya manggungnya gelap. Udah malam. Jadi pas kenalin gue kayak ketawa doang. Oh iya. Gue ingetnya namanya Mas Adi. Oh Mas Adi ya, Mas Adi. Hai Mas Adi. Gue kenal sama Nino waktu itu, Nino Ran. Kan dia Omen Nino kan? Mas Adi kan Omen Nino. Gue kenal sama Nino. Gue tuh panggil Kevin Item sebenarnya. Dia bilang kenalin ini om gue gitu, Mas Andi. Oh iya, halo Mas Adi. Gue kira Mas Adi namanya. Tiba-tiba pas gue lagi break manggung, Rosa main. Ada Rosa kan waktu itu ulang tahun Unge. Rosa di panggung, tiba-tiba Rosa bilang, gue gak mau nyanyi sendiri, gue mau ngajak salah satu maestro musik Indonesia. Gue siapa ya dipanggilnya? Kita panggil kan Andi Rianto. Gue tahu namanya, gue tepuk tangan sama keras. Yang maju orang sebelah gue tadi. Ternyata tadi gue ngomong kita sama Andi Rianto. Habis itu udah mulai saat itu, dari malam itu berkenalan sama Mas Andi. Bulan puasa tiba-tiba, habis itu nggak lama bulan puasa. Gue lagi jalan ke kantor siang-siang, gue inget banget, gue udah meeting di luar, gue jalan ke kantor, Mas Andi tiba-tiba gue buka DM, iseng buka message request. Ada Andi Rianto official nge-DM gue kayak, bener nggak ya? Dia nanya, halo Kevin, ini Andi Rianto, boleh nanya nggak kamu tanggal segini kosong nggak? Aku mau ngajakin untuk acara apa gitu, dia bilang. Gue langsung kaget, gue inget banget waktu itu gue telepon cewek gue bilang kayak, inget kan waktu itu Mas Andi Rianto, gue kenalan waktu nonton Unge, gue bilang gitu. Ini aku di DM sama dia gitu. Akhirnya gue kasih nomor gue, langsung teleponan siang itu. Intinya Mas Andi ngajakin dia ada acara konser. Acara konser live di TV. Terus dia ngajakin gue untuk, dia tuh selalu setiap konser sama Magenta dia selalu bikin ada acara sesi namanya Rising Stars. Right? Jadi dia nyari orang-orang yang baru yang belum terekspos di dunia musik buat tarik gabung sama dia, right? Betul. Itu adalah pertama kalinya. Akhirnya long story short, akhirnya kita bareng. Akhirnya oke Mas, gue kosongin jadwal kita latihan terus akhirnya manggung. Dan gue udah keadaannya kayak gue lama nyanyi di kafe, right? Gue udah gak punya band, jadi gue mikir gue bukan siapa-siapa lah, literally gue bukan siapa-siapa, tapi gue bisa main di konser pertama gue bareng sama orkestra live di TV. Itu pertama kali sama Andi Rianto. Dalam keadaan yang gue nggak ada ekspektasi kayak, even malam itu pun gue nggak minta nomor dia, gue nggak follow Instagram dia, jadi nggak ada
kayak udah kenalan aja kok gitu. Gue berharap ya udahlah kalau misalnya emang rezeki buat ketemu lagi, buat bisa kerja pasti sama, ada jalannya gitu. Tiba-tiba ya udah habis dari itu main di beberapa konser dia lagi tahun itu sampai akhirnya pas akhir tahun 2019 Magenta bikin konser 15 tahun anniversary. Mas Andi emang udah ngajakin gue kita bikin lagu bareng. Ya udah selesai dia konser gue cuma bilang Mas Andi, Mas ayo Mas kita bikin lagu bareng. Ya udah akhirnya 2019 kita workshop. 2020 Januari itu gue rekaman. Akhirnya rilis kemarin bulan April ya. Ya bulan April pas lagi corona tuh, lagi corona-coronanya, lagi PSBB-nya udah rilis lagunya. Untung udah selesai semua tuh, udah mulai foto, rekaman, mixing, mastering segala macam udah selesai semua. Jadi ya udah alhamdulillah akhirnya luar biasa ya Vin ya. Eja juga ikutan kemarin Tak Berhenti Challenge. Itu juga challenge yang gue bikin sebenarnya sama Mas Andi iseng-isengan. Iya, Eja itu Mas Andi tuh sebenarnya Eja pun juga ngikutinnya. Tapi seru, lagunya enak gitu loh. Ya udah ikutan aja dan waktu itu nggak nyangka banget gitu loh. Mas Andi tuh sangat memang terlihat orang itu responsif banget sama orang-orang yang maksudnya ada talenta gitu loh. Dan Eja ini yang menarik dari Kevin tuh, lu kan sempat gagal berapa kali ya Vin ya tadi ya? Dibilang dari tadi mulai single pertama, single kedua sampai lu bikin mau yang band terus bikin lagi alirannya beda lagi, gagal lagi. Dan itu manusiawi nggak? Kalau Eja sekarang bilang lu pernah ada di titik yang udah deh, gue nyesel, udah nggak usah pakai bikin ini lagi. Berulang kali sih, berulang kali gue merasakan hal itu. Kayak ya pertama pas di Groovy sebenarnya itu udah pertaruhan gue. Pertaruhan gue di mana kayak gue dari kecil bukan orang yang didukung sama orang tua buat main musik. So how to build the spirit? Apa ya? Gue bilang sih menyokap bokap gue bilang gue tahu gimana caranya mama papa dulu dididik. Tapi mama papa juga harus tahu bahwa aku dididik punya rasa seperti ini juga bukan karena aku sendiri. Gue yakin pasti gue punya taste music, gue punya ya mungkin bisa dibilang talenta kali ya, bisa dibilang talent music. Dan passion ini terbangun itu bukan karena kemauan gue sendiri, pasti karena gue di lingkungan keluarga yang bokap nyokap gue juga dari kecil jejelin gue lagu kan. Gak mungkin gue tiba-tiba gue suka banget nyanyi, suka banget main musik, bukan karena orang tua gue gitu. Makanya di saat mereka dulu menolak, pada saat gue masuk band gue bilang tenang, ini proses pembelajaran gue. Kalau gue gagal, gue minta maaf, tapi gue akan berusaha sampai di titik yang gue rasa gue cukup. Karena gue rasa gue belum cukup, jadi kenapa gue harus berhenti? Alasan apa yang bikin orang tua sempat ngelarang masuk band? Sebenarnya standar orang tua sih, kayak ngerasa ya lo udah gue sekolah yang susah gitu. Kayak ya kebetulan gue sekolah dulu SMA pun sampai gue dikirim boarding school di Magelang. Terus gue balik ya gue alhamdulillah maksudnya masih bisa keterima di salah satu universitas terbaik negeri di Indonesia lah gitu. Gue masuk di UI. Jadi kayak bokap nyokap gue buat apa sih lo ngebuang pendidikan yang udah lo kenyam selama ini demi karir di musik yang emang umurnya bisa dibilang ya kalau ngomong karir di musik lo nggak bisa nyanyi terus sampai umur lo 70 tahun, 80 tahun gitu. Lo harus pikir hal lain. Dan gue buktiin ke bokap nyokap gue bahwa semua tergantung gimana caranya lo taro apa sebutannya, lo taro yang mana yang duluan. Lo tahu cara bagi waktunya, prioritasnya. Lo tahu prioritas mana yang harus lo dahuluin, mana yang di nomor 2-in gitu. Dan selama ini gue rasa selama gue masih bagi waktu, gue masih ngelakuin semuanya 100% di saat waktu itu harus gue lakuin ya. Bisa jalan koma gitu. Jadi dari itu yang gue buktiin sampai akhirnya tak berhenti. Akhirnya bokap nyokap gue pun mengerti bahwa emang jalan anak gue nggak segampang penyanyi lainnya. Yang mereka bikin band sukses, right? Respon apa yang pertama kali orang tua kasih saat mereka tahu bahwa anak gue mau dikasih lagu sama Andi Rianto dan di istilahnya diproduseri sama dia langsung? Mereka cuma bilang ini yang mama dari dulu bilang. Cuma bilang ini dia mas. Maksudnya ini dia tuh apa? Ya mama tuh dari dulu emang kenapa nggak ngedukung kamu ngeband? Mama pengen kalau lo mau nyanyi ya lo jadi solois, jangan ngeband gitu. Karena ya dia ngerasa potensi gue yang sebenarnya adalah solois. Di saat orang melihat sosok gue sebagai penyanyi cowok sendiri ada di panggung, bukan bareng-bareng bersama band. Tapi ya lo namanya waktu itu gue masih muda kali ya, gue masih beranggapan kayak nggak bisa dong, nggak ada penyanyi hebat pun yang bisa nyanyi di panggung tanpa band yang bagus, gue berpikir gitu. Dan akhirnya jadi pelajaran juga buat gue sekarang ya di saat gue ngeband, gue tahu yang mana player yang bisa menjadikan gue penyanyi yang bagus panggung, yang mana player yang tidak bisa mengeluarkan potensi gue di panggung. Kalau dulu gue nggak ngeband, gue nggak bisa kayak ini bandnya bagus, gue akan berpikir itu terus aja gitu. Tapi ternyata mungkin karena gue punya pengalaman ngeband beberapa kali dan pernah gagal bubar lagi gitu. Ganti-ganti personel segala macam ya, mungkin itu nggak bikin gue di saat gue jadi solois pun
gue tau lah gitu gimana caranya lo manage anak band lo sendiri, lo memilih player yang mana yang cocok buat lo, yang mana yang enggak, yang mana yang bikin kayak kok suara gue jadi nggak kedengeran, jadi nggak ini ya, benar-benar suara gue nggak keluar kayak gitu. Oke. Jadi seorang penyanyi yang mengeluarkan single di masa-masa corona kayak begini aja, jujur ada beberapa teman aja yang dia ngerasa kayak yang gue unlucky banget deh. Gue berasa kayak nggak beruntung banget deh gue ngeluarin single di masa corona yang gue nggak bisa show, gue nggak bisa rilis secara publish. Mungkin ada apa istilahnya kayak launching live TV dan lain-lain. Itu perasaan lu gimana sih? After sekian lama ya, ini aja ngomong after sekian lama lu nunggu dan tiba-tiba sekarang harus keluar single di masa-masa pandemi yang benar-benar sekarang kita orang nggak bisa berbuat apa-apa untuk just promo ya, mungkin just lewat media sosial aja gitu. Kalau gue sih tetap bersyukur sih sebenarnya. Ada sedihnya karena ya mungkin harusnya kalau misalkan mungkin lagi nggak masa kayak gini, mungkin ya di saat gue ngeluarin single bisa meledak, akhirnya gue banyak manggung gitu. Itu pun bisa juga di saat nggak pandemi lagu gue malah nggak kedengaran sama orang. Jadi buat gue, makanya kenapa gue bilang gue mensyukuri adalah keadaan ini tuh sebenarnya bikin orang akhirnya jadi ngelakuin segala sesuatu lebih kreatif. Dan buat gue yang gue syukurin adalah di saat gue harus mengeluarkan lagu di saat masa kayak gini, itu nge-push diri para musisi ini buat lebih kreatif, right? Jadi gue pun mensyukuri kayak impact yang gue terima, walaupun gue nggak dapat ngomong off air, gue nggak bisa interview langsung datang ke TV atau datang ke radio, tapi buat gue at least gue udah memupuk karya gue, gue udah mengeluarkan karya gue yang bisa, insya Allah bisa diterima sama orang-orang. Insya Allah. Gimana pun nantinya lagu ini akan ngebawa gue kemana, gue yakin in the end akan berbicara karyanya kok. Kalau misalkan lagu lo sebagus itu dan lo bikin setulus itu, walaupun keluarin dalam masa apapun, dalam orang bilang lo jangan ngeluarin lagu dalam saat kayak gini, lo jangan kayak gini, buat gue itu nggak akan berpengaruh banyak sih. Betul. Karena ya lo namanya apa, sebagai seorang seniman yang dilihat kan karya lo ya. Betul. Jadi kalau emang karya lo sebagus itu sih, menurut gue ya lo tetap syukurin lah apapun impact yang lo dapetin dari itu sih. Oke. Terus kalau sekarang ngomong masalah lagu Takkan Berhenti ini, apa saat proses pembuatan lagu itu ada curhatan khusus dari seorang Kevin ke Mas Andi, atau memang just bener-bener Mas Andi yang ngutak-ngutik sendiri, tiba-tiba lu disodorin nih lagu ini? Soalnya jujur gue ngelihat lu waktu nyanyiin lagu ini kayak emang bener-bener, maksudnya gue nggak tahu, kayak lu bener-bener di dalam lagu itu gitu loh. Kayak itu lagu yang memang cerita kehidupan seorang Kevin yang tertumpahkan di sebuah lagu gitu loh. Sebenarnya kalau lagu itu sebenarnya bukan Mas Andi nulis sendiri, yang dia kirim ke gue sebenarnya. Bentuknya waktu itu literally gue datang ke teman Mas Andi, gue workshop bulan di akhir tahun lalu itu. Keadaannya blank. Jadi gue cuma datang ke dia, gue nggak bawa apa-apa. Mas Andi pun datang ke gue, dia nggak bawa apa-apa. Jadi kita datang satu studio, terus abis itu kita dengerin beberapa lagu kayak, lo suka lagu apa, Vin? Gitu. Suka lagu ini, Mas, gitu. Oke, gue suka lagu ini. Coba kita dengerin. Abis itu Mas Andi coba bikin notasi. Dari notasi gue coba humming. Abis udah humming, ternyata jadi sampai arrangementnya di hari itu tanpa ada lirik. Tanpa ada lirik. Itu agak magical sih buat gue. Kayak gue selalu percaya kalau misalkan lagu yang bagus itu adalah lagu yang di saat lo masuk ke studio dan lo nulis, lo bikin aransemennya, nulis kata-katanya, dan itu tumpah gitu aja. Bukan sesuatu yang buat apa yang bagus ya, apa yang kira-kira catchy ya, bukan itu yang dicari gitu. Tapi once itu tumpah aja ke dalam, ibaratnya lo ada kertas, lo tumpahin aja ke situ dan itu keisi full, buat gue kayaknya itu calon lagu bagus deh. Dan itu terjadi di Tak Berhenti sebenarnya. Luar biasa. Lagu itu kayak gitu. Terus habis itu baru gue bawa pulang aja. Gue bawa pulang, gue renungin, gue denger resapin lagunya. Emang kita tuh pas di studio udah kepikiran lagu ini mengenai sesuatu hal, persistensi atau kekuatan seorang cowok waktu itu. Pas bikin lagunya, kekuatan seorang cowok di mana sejauh-jauhnya pasangannya dia pergi, itu pasti akan balik ke cowok ini. Jadi awalnya tuh kalau gue bisa cerita nih, dulunya itu awal lagunya itu bukan Tak Berhenti judulnya. Awalnya kita kepikiran itu berlayar atau apa gitu. Pokoknya gue kepikirannya kayak gitu deh, kayak sesuatu hal yang kayak yaudah lo pergi jauh-jauh dan lo bakal balik kayak ke gue. Gue bawa pulang, abis itu gue nulis berdua sama teman gue namanya Aldi.
gue tulislah lirik itu berdua sama Aldi. Kebetulan Aldi ini teman gue dari SMP, yang dia tahu segala cerita gue, dan gue pun tahu segala cerita Aldi. Akhirnya kita coba sharing, menulislah kita lirik itu, dan ternyata abis selesai lagi, jadi gue rekam lagu itu, gue kirim ke Mas Andi. Mas, ini liriknya udah jadi. Ya udah langsung rekaman aja, tanpa direvisi ya Mas Andi. Dia nggak direvisi, kayak yaudah rekaman. Oke, masuk studio. Nah, pas di studionya sebenarnya yang kayak gue pun sampai sekarang di saat gue denger lagu itu emang lagu ini sebuah curahan hati gue yang emang buat gue kayak lagu ini sangat personal. Kenapa? Adalah karena satu, lagu ini ditulis, akhirnya gue berhasil menulis lagu yang benar-benar oke, ini cerita gue. Yang kedua, gue pas rekaman lagu itu posisi gue itu lagi putus sama pacar gue. Terus yang ketiga, lagu itu gue rekam literally 2 hari setelah ulang tahun gue, yang buat gue adalah titik balik dimana cacing-cacing naga-naga deh. Kalau lagu ini nggak meledak, ya mungkin emang bukan jalan gue di dunia musik, right? That's why kalau lo perhatiin lirik Tak Berhenti sebenarnya nggak melulu tentang cinta, Nggak melulu tentang cinta. Di saat gue nyanyi lagu itu, terlepas dari gue putus sama cewek gue waktu itu, cuman hal yang gue bayangin waktu itu adalah Tak Berhenti ini adalah lagu yang menggambarkan betapa gigihnya gue. Ya gue gak mau bilang gue gigih, maksudnya kayak gue mencoba memvisualisasikan betapa gigihnya gue buat gue ngelawan segala macam, bukan kalau orang tua ya, tapi ngelawan segala macam cobaan yang udah gue lewatin. Gue pernah bikin band bubar, bikin band lagi bubar, bikin lagu juga gitu-gitu aja. Akhirnya kita berhenti buat pembuktian gue juga ke Mas Andi bahwa Mas, at least di saat lo ngasih gue kesempatan, gue gak mengecewakan lo kok. Dan gue berterima kasih kesempatan lo berikan, dan gue akan memberikan segalanya untuk lagu ini gitu. That's why makanya lagu itu gue pun dengerin sampai sekarang. Ya emang gue menyanyikan itu dengan sepenuh hati dan bener-bener ya udah. Gue even pada saat syuting video klip beberapa kali gue masih merinding gitu masih merinding karena buat gue kayak gila ya, lagu emang dari lirik, gila sih, emang gila banget. Gue gak narsis, cuman ya gitu aja. Iya emang beneran. Jadi dikasih tahu Mas Andi ngasih bocoran. Lu tau nggak Ja? Gue tuh nyiptain lagu buat Kevin tuh nggak sampai 5 menit. Kan dia dan kalau based on cerita lu barusan nih, oke, that's real gitu loh, kelihatan berarti itu emang beneran gitu ya, tanpa beneran harus dipreparekan, memang bener-bener ide yang muncul naluriah lah istilahnya dari seorang Andi Rianto dan pertemuannya dengan seorang lu gitu loh, yang gue tuh jujur sama Mas Andi itu kayak gini loh, kok bisa ya dia tuh sepeka itu gitu loh, maksudnya dia benar-benar memproduce orang-orang yang secara talented memang ada kelasnya gitu loh. Maksud gue menurut aja tuh dia ada kelas tersendiri untuk pemilihan orang-orang yang diberikan lagunya sama dia. Terus kalau masalah ini Vin, sekarang kan kita bisa ngomong ya, semua musisi lah istilahnya sekarang, semua musisi di Indonesia ini secara khususnya ya mungkin sedunia, kita sedang berada di masa yang apa ya istilahnya ya udah dibilang masa yang lagi susah banget. Kita mau berkarya susah, kita mau mencari uang, mau kerja pun susah gitu. Dan di satu sisi kita semua butuh, di satu sisi ada orang yang kita sebagai musisi juga ngerasa ya Allah gue kok gini banget ya, terus gue harus apa nih sekarang, gue harus gimana lagi nih sekarang. Gue pengen tahu pandangan seorang Kevin Widya menanggapi kondisi yang sekarang ini. Di luaran sana banyak banget aja, nggak ngomong sedikit tapi sangat banyak sekali orang-orang khususnya musisi yang sometimes mereka benar-benar udah oke, gue udah nyerah dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang memang akhirnya bunuh diri dan lain-lain, dan yang akhirnya sudah ingin menghilangkan semuanya dengan cara seperti itu. Menurut lu gimana? Waduh, berat ya. Menurut gue sebenarnya kalau boleh cerita aja, gue tuh sebenarnya bukan orang yang dari dulu gue dari kecil dididik kayak lo nggak boleh naruh segala macam tuh dalam satu basket gitu. Itu yang gue pelajarin ya dari bokap gue. Yang akhirnya di saat gue karir musik pun gue selalu berusaha kayak oke, gue di satu sisi gue jadi musisi, apalagi yang lain yang bisa gue lakukan dari kemampuan gue gitu kan. Yang itu buat gue sebenarnya di saat kayak gini berat ya. Maksudnya kayak di sisi musik berat karena gue nggak bisa mengover. Betul.
gue mau ngeluarin apa-apa juga pasti akan effortnya harus lebih, Yes. harus lebih. Of course. Terus pekerjaan kantor pun buat gue juga bukan pekerjaan yang safe karena banyak orang yang akhirnya di lay off, Yes, right? benar. Tapi buat teman-teman musisi sih di luar sana, kalau gue boleh ngasih pandangan ya, yakinlah ini seberat-beratnya masa ini nggak berat buat kalian doang. Jadi kalau kalian menyerah karena ini berat, sebaiknya jangan deh menurut gue, karena banyak orang di luar sana yang sebenarnya kalau ngerasain oke musisi berat, tapi banyak pekerjaan lain di luar sana lebih berat ya. Kayak kita masih bersyukur kita masih diberikan kesehatan satu. Jadi mungkin ya itu yang harus lo pegang gitu, bahwa ya lo diberikan kesehatan, lo masih bisa kok ngelakuin hal lain selain musik sebenarnya. Betul. Kreatifan lo aja, lo bisa masak, lo masak deh. Yes. Lo bisa bikin masker, lo bikin masker deh. Yes. Lo bisa jadi reseller, lo jadi reseller. Tapi lakuin apapun yang lo bisa. Sekuat-kuat lo, sehebat-hebat lo, sekreatif-kreatif lo, karena kalau lo nggak beradaptasi dengan keadaan ini sekarang, mau lo musisi kayak, mau lo pekerja kantoran kayak, mau lo karir lo ya lo bakal kalah sama yang lain gitu. Jadi gue pun sempat di titik yang kayak mungkin emang ini saatnya para pekerja kreatif bareng-bareng buat lo berkreasi bareng gitu. Makanya di saat gue dapat chat dari Eja waktu itu, gue di DM langsung diajakin buat kayak gini, buat gue kayak jujur gue belum pernah tahu Eja siapa waktu itu. Sampai lo akhirnya kita ber-challenge kan. Gue nggak pernah tahu ada berapa juta musisi di Indonesia luar sana. Jadi gue kayak bisa aja kasih tahu. Tapi gue berpikir gini, ini bukan saatnya semua orang di luar sana menutup diri. Ini saatnya mau lo musisi kayak, mau lo dokter, mau lo desainer, mau lo buat film, lo saatnya satu sama lain lo gandengan tangan. Betul. Lo gandengan tangan karena ini masa yang berat bukan buat lo doang, tapi buat semua orang. Even buat dokter yang katanya orang pekerjaan paling aman dengan lo gaji besar segala macam. Dokter mungkin sekarang kayak kita musisi nggak punya kerjaan satu. Dokter sekarang kerjaannya menumpuk sampai mereka sakit dan mereka meninggal. Itu hal yang lebih berat lagi dibanding kita sebenarnya. Betul. Jadi ya menurut gue sih di saat ini pinter-pinteran lo, kreatif lo, kuat-kuatan lo, berat pasti berat kok. Gue pun ngerasain kayak ya berapa kali gue ngeliat teman-teman gue yang dari musisi, dari tim produksi gitu. Kemarin kayak di saat gue pernah bulan lalu gue masih dapat manggung alhamdulillah gitu. Tapi buat gue ya ini bukan saatnya gue ngeraup keuntungan dari gue manggung. Tapi ini saatnya gue bisa manggilin anak band gue, manggilin tim produksi gue buat kita, Jo, kita dapat kerjaan, kita dapat uang. Do something, right, exactly gitu. Bukan buat gue kayak, sorry nih kita kan lagi corona, gue nggak bisa main full band, jadi demi mikirin keuntungan gue. Bukan itu saatnya. Tapi ini saatnya ya udah, kalau bisa gue bawa tim produksi gue 10 orang, tim band gue 8 orang gitu, gue 1 orang, nggak apa-apa, lo ambil semua. Kita bagi kuenya sama-sama. Karena ini nggak berat buat gue, even nggak berat buat lo doang, ini berat buat kita bareng-bareng. Jadi ya saatnya kita bergandengan bareng-bareng. Agree banget. Yes, itu statement yang luar biasa banget. Aduh, jarang loh ini orang ada yang mikir begitu loh. Jadi kan sekarang ini kan memang bisa dibilang sekarang ada beberapa musisi yang justru mereka menghambat gitu loh. Lu pernah nggak tahu lu ini rumor ini sampai ke lu apa enggak, Eja nggak tahu. Cuman di Eja mengalami istilahnya, ada beberapa teman-teman di areanya Eja ini kita mengalami bahwa kondisi sekarang ini justru dijadikan momen untuk mereka-mereka yang istilahnya pencipta lagu, kemudian publisher atau terus ada beberapa oknum yang dia mengatasnamakan bahwa mereka adalah apa ya istilahnya ya, orang yang membawahi atau menangani untuk masalah hak cipta dan kemudian menjadikan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan orang-orang yang kesatu. Mereka dunia cover itu kan ada dunia cover yang memang mengcover lagu, dan tiba-tiba sekarang di masa pandemik ini menjadi satu fenomena yang akhirnya bikin si pencipta ini nuntut si penyanyinya, nuntut si ininya. Nah, itu lu mandangnya gimana kalau kayak begitu? Mandangnya wajar nggak? Wajar gimana ya? Kalau gue bisa bilang kayak ini tuh bukan saatnya lo jahat-jahatan atau kuat-kuatan badan gitu. Ini saatnya lo kalau misalkan lo belum pernah berbuat baik seumur hidup lo, at least lo belum menjadi orang baik. Ini saatnya lo berbuat baik. Lo belum tentu ketemu masa kayak gini 20-30 tahun mendatang atau 40 tahun mendatang, amit-amit nggak ada lagi deh gitu. Cuman ini saatnya lo ngebuktiin bahwa lo sebenarnya dikasih gift, mau lo bisa bikin lagu, mau lo bisa nyanyi segala macam. Ini saatnya dimana lo nunjukin bahwa
lo itu dilahirin di dunia dengan tujuan. Kalau gue melihatnya seperti itu sih. Jadi orang-orang yang memang masih mencoba, kita itu jahat sih sebenarnya. Gue baru dengar sih hal itu. Jahat sih. Ini rumor ini udah terjadi di beberapa orang dan sampai melakukan pemerasan uang gitu loh. Jadi Eja sih nggak tahu. Ini satu fenomena di dunia musisi yang menurut gue harus segera dimusnahkan gitu loh. Karena ini benar-benar bikin kita sebagai musisi lah. Kita sebagai musisi kayak ngerasa kita kayak jadi apa ya, mungkin orang yang mau ciptain lagu sekarang juga malas karena ya udah pasti lagu gue ntar nggak ada orang yang akan ngerespon karena orang pasti takut akan ada si A si B yang muncul dengan tiba-tiba mau mengatasnamakan A I O E O gitu loh, Vin. Sedih sih itu jahatnya boleh banget sih. Menurut gue gimana ya kalau orang kayak gitu ya? Ya makanya ini jadi satu fenomena yang sekarang sedang terjadi gitu loh. Eja sih berharapnya mudah-mudahan ini cepat selesai dan mudah-mudahan Eja berharap single takkan berhenti dari Kevin ini bisa jadi. Gue jujur Vin ya, gue jujur dari hati gue suka banget sama karakter vokal lu. Ade Eja tuh sebenarnya pengen ikut hari ini, pengen ketemu sama lu. Cuman nggak gue bolehin karena gue sibuk kan keliling di sana sini. Jadi Eja cuman mau nyampein dari semua penggemar suaramu bahwa mereka semua sangat-sangat mengidolakan dan sangat suka banget sama lagu Takkan Berhenti, dan harapan aja semoga lagu ini bisa jadi satu lagu yang akan booming dan akan mewarnai dunia musik Indonesia. Terus kalau boleh nyanyiin sedikit tuh. Boleh aja, boleh. Kita boleh pakai background nggak sih masalah lagu? Boleh lah. Ya. Boleh lah. Jangan berakhir, tunggu aku kembali. Yakinilah ini akan selalu berarti menjagamu, walau hanya bayangmu. Yakinilah kasih tak lain hati, percayalah kasih, ku selalu di sini, takkan berhenti. Iya. Itu dia lagunya. Gimana penonton saya di depan yang 10 orang? Ada 12 orang di depan kita ya? 12 orang. Luar biasa, keren. Lagu ini beneran keren banget. Alhamdulillah. Vin, sebelum ke terakhir Vin, ini kan lu kan sebenarnya aja bilang lu muncul di era sekarang banyak banget berdatangan anak-anak pendatang baru, penyanyi khusus, dan usia mereka juga masih istilahnya ya belasan. Mereka masih benar-benar belasan dan mereka sudah mulai muncul ke permukaan sekarang. Betul. Ini lu menanggapi itu bagaimana? Dan gue kan lihat lu sebagai, gue harus ngomong mungkin startnya seorang Kevin Wijaya bukan dari keluarga yang maksudnya di bawah banget gitu loh. Sedangkan yang lainnya ini kan kadang mereka itu ada orang-orang yang memang mereka startnya mungkin dari orang yang biasa banget, tapi kemudian saat menjadi something, saat menjadi seseorang itu mereka tiba-tiba ada gelar star syndrome lah, tiba-tiba mereka jadi lupa diri lah, jadian gimana dan gue jujur, gue ngelihat cerita lu tadi, lu bener-bener yang lu nggak menutupi apapun, you open semuanya, dan menurut gue ini harus ada yang lu sampein buat mereka, anak-anak baru yang baru datang, yang baru muncul ini. Apa wejangan dari seorang Kevin Wijaya yang oke, of course gue berangkat dari keluarga berada, tapi gue punya mimpi yang, dan gue berusaha untuk menggapai mimpi itu juga nggak mudah gitu. Gimana? Kalau dari gue sebenarnya orang namanya berusaha dan kemudian mendapatkan ya. Itu namanya dapat apa ya lu udah berusaha bekerja keras, and then udah akhirnya dapat gitu. Dan akhirnya kayak oke, rasa kebanggaan lo itu sebenarnya ya namanya star syndrome adalah hal yang sebenarnya buat gue lumrah aja. Karena gue pun di saat dulu gue masuk Groovy gitu, walaupun kayak gue ngerasa kayak
gue bukan penyanyi hebat, gue bukan penyanyi yang bisa nyiptain lagu bagus banget, bla 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 bla. Dan akhirnya gue masuk Groovy. Gue pun waktu gue masih kuliah gue merasa gue pernah ngerasa star syndrome itu gitu. Karena gue ngerasa ya akhirnya gue bisa ngebuktiin sama orang-orang bahwa gue bukan penyanyi biasa-biasa loh. Gue masuk di band yang sangat top waktu itu. Tapi satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa jadi orang sombong, bukan jadi orang sombong. Lo berjalan di industri ini dongak. Kayaknya cuma boleh dilakuin sama orang-orang yang lo udah jadi legend di industri ini gitu. Kayak lo sampai di titik lo jadi Ahmad Dhani, lo boleh lo dongak. Lo udah ngebuktiin semua omongan semua orang dengan karya lo, semua satu Indonesia tahu lo, lo punya hak untuk dongak. Tapi once lo belum sampai di titik itu, buat gue lo dongak tuh nggak ada gunanya gitu loh. Karena itu adalah awal dari amit-amit kehancuran kalian gitu. Karena gimana pun di industri musik, kayak di industri musik dan entertainment, mungkin hampir di entertainment industry kali ya. Selain mungkin ada skill, ada penampilan, ada koneksi. Hal ini semua akan kalah sama attitude. Itu gue belajar di saat gue masuk Groovy. Gue pernah ngerasa sombong dan gue diingetin sama anggota band gue gitu, yang udah duluan Tendra, Kak Tendra, Kak Dery. Waktu itu mereka udah lebih lama. Dia bilang kayak, Tem, satu hal yang gue kasih tahu sama lo boleh bilang suara lo bagus, lo boleh bilang lo punya tampang ganteng, tapi jangan pernah lupa bahwa di industri ini attitude yang bakal ngebawa lo. Dan akhirnya itu yang buat gue sampai sekarang kayak, ya gue bisa kerja sama orang yang umurnya waktu itu Groovy, umur gue masuk 19 tahun ya. Personil gue itu udah ada yang hampir kapal 4. Jadi perbedaan umurnya sejauh itu hampir 20 tahun, right? Jadi kayak buat gue pun akhirnya belajar untuk menghormati orang. Mau dia lebih tua dibanding gue, mau dia lebih muda dibanding gue. Buat gue, bisa kita terjun di industri ini, teman-teman, bisa terjun di industri musik. Yakinlah, percayalah, ini bukan masalah followers di Instagram kalian. Ini bukan masalah berapa lagu yang udah kalian keluarkan. Tapi kalian di sini kita bareng-bareng di kolam industri musik ini adalah the only way to grow adalah ngelebarin kolam ini aja. Karena once lo di-kick dari kolam ini karena masalah attitude atau karena lo star syndrome, aja lo sombong dianggap orang kayak udah dia jangan undang lagi. Omongan itu mungkin dari lo cuma satu orang yang ngomongin lo kayak gitu. Tapi yakinlah orang itu akan ngomong ke orang lain dan terus ke orang lain sampai akhirnya ya kolam lo akhirnya kecil sendiri dan lo gak diajak sama orang lain. Masalah attitude. Betul. Luar biasa. Itu satu statement yang mungkin bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk cuman di sini Reza membutuhkan statement itu untuk mengingatkan semuanya, karena pasti sebentar lagi nih, saat ini akan terus berdatangan anak-anak muda yang bertalenta, yang mereka punya skill, tapi kita sebagai Eja musisi, Kevin musisi, kita juga nggak ingin maksudnya ada tiba-tiba anak-anak baru atau mereka orang-orang baru yang akhirnya mengecilkan mereka-mereka yang sudah terlebih dahulu ada dengan attitude yang tidak baik. Kita sih senang-senang aja ya, ada kita mah senang-senang aja, kita mah happy-happy aja gitu loh. Cuman kan kadang orang yang mikirnya suka, kadang pribadi merekanya yang mikir, gue kan udah artis, gue kan lebih banyak ini, gue kan begini. Jadi ya gitulah, attitude is number one, oke? Last banget. Ejo butuh statement kesuksesan menurut seorang Kevin Widaya itu. Kesuksesan itu. Karena gue merasa gue masih jauh dari sukses ya. Jadi gue ngerasa kesuksesan itu adalah someday di saat gue udah sukses ya. Yang bisa gue gambarkan dengan kesuksesan gue itu adalah, kita ngomong kesuksesan di industri musik kali ya buat gue ya gitu. Karena jujur ya, kalau gue ngomongin sukses bisa di tempat-tempat lain gitu, karena ya gue nggak menjalankan satu pekerjaan aja alhamdulillah sekarang betul. Tapi buat gue kesuksesan di industri musik, di industri musik buat gue adalah di saat gue punya karya yang bisa gue pass through nanti ke anak dan cucu gue. Gue punya karya yang bisa bikin bokap nyokap gue bilang, selamat ya mas, kamu udah ngebuktiin sama papa bahwa kamu beneran bisa. Buat gue sukses sesimpel itu aja. Jadi bukan berarti gue punya 10 album, punya 15 album, gue punya greatest hits ada 200 gitu. Gue gak perlu. Gue
gue cuma perlu suatu karya yang bisa gue banggain sampai nanti di saat gue berhenti gue main musik. Suatu saat gue berhenti main musik, gue udah berkeluarga, gue punya anak, punya cucu, gue cuma bisa bilang ke anak gue bahwa papa atau kakek dulu musisi loh, ini karya kakek. Dan anak cucu gue cuma bisa bilang, aku tahu kok kayak teman-teman gue udah ngomongin lagu ini. Itu cukup buat gue, Jan. Betul. Terusan buat gue sih kalau di industri musik kayak gitu sih, Jan. Luar biasa. Itu satu jalan sukses ya. Beda-beda kan ya setiap orang kan ya. Ini menurut seorang Kevin Wijaya luar biasa. Eja sangat-sangat mengapresiasi itu banget, Vin. Pokoknya Eja secara pribadi ngucapin thank you banget. Lu udah mau mampir ke Reza Talk hari ini. Dan of course lagu lu itu sekali lagi ya, lagu Tak Akan Berhenti itu lagu yang keren banget, keren dan keren. Gue mau kasih tahu semua followers aja di sana akun sosmed seorang Kevin Wijaya, apa YouTube, apa Instagram, apa maybe Twitter, kalau semuanya namanya sama, Kevin Wijaya. Kevin Wijaya. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook fanpage, Spotify, semuanya sama. Semuanya Kevin Wijaya, oke? Buat kalian semua yang udah nonton hari ini, thank you so much. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe, di share, di komen ya. Buat kalian yang penasaran sama Kevin, tadi di follow semua akun sosmednya Kevin. Pokoknya thank you yang udah nonton. Buat Kevin sekali lagi thank you, Kevin. Thank you, Ja. Sukses buat singlenya. Semoga masa pandemi ini cepat kelar, jadi lu bisa promo ke radio seluruh Indonesia ya kan, biar lagu Tak Akan Berhenti ini benar-benar meracuni semua orang Indonesia. Oke, see you dengan next guest star lainnya yang segemilang Kevin Wijaya. Oke, thank you buat kalian semua. All the best. Bye. Bye-bye.